Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x dikurang 15. Pertanyaan pertama, membuat nol fungsi atau titik potong sumbu x. Apa artinya titik potong sumbu x? Ini berarti dia y-nya 0 ya. Oke. Karena y-nya 0, y ini akan sama dengan fx, maka fx-nya itu 0. Kalau fx-nya 0, berarti persamaannya hanya x kuadrat min 2x min 15. Nah, 0 ini kita simpan di belakang. Kemudian kita cari faktornya. Ya. X kuadrat berarti di sini x, di sini x. Kita cari faktornya, perkalian yang menghasilkan 15. 1, 15, 3, dan 5. Nah, setelah dapat, kalian lihat mana angka ini yang menghasilkan minus 2. Yang bisa menghasilkan minus 2. Nah, berarti ini kan ya. Supaya dia bernilai minus 2, berarti minnya di 5. Karena 3 dikurang 5 minus 2. Kalau misalkan disimpan di sini, 5 dikurang 3 itu nilainya 2. Sedangkan di sini kan harus min. Berarti minnya di sini. Ya, kalau dikalikan 3 kali min 5 itu hasilnya min 15. Jadi patokannya 2 ini. Setelah dapat, masukkan ke sini. Ini 3 bernilai positif berarti plus 3. Di sini 5 bernilai negatif berarti min 5. Nah, setelah ini penyelesaiannya sama seperti persamaan kuadrat. Ini dipecah, x plus 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Ini kemudian dihasilkan x sama dengan 3-nya pindah negatif. Di sini x sama dengan min 5-nya pindah jadi positif. Udah kita dapat. Nah, kesimpulannya jadi pembuat nol fungsi nya di x sama dengan min 3 atau di x sama dengan 5. Koordinatnya, nah ini untuk digambarnya ya, untuk digambar di grafiknya. Nah, ini kan x-nya min 3, berarti min 3, y-nya mana ini? Y-nya 0, berarti min 3, 0. Dan yang satu x-nya 5, y-nya sama 0. Udah beres. Nah, ini titik ini yang nanti digambar di grafik. Ya, ini diingat. Tentukan titik potong terhadap sumbu y. Soalnya masih sama. Oke. Nah, sekarang kan titik potong terhadap sumbu y. Kalau tadi pertanyaan A titik potong terhadap sumbu x. Nah, kalau tadi y-nya adalah 0, sekarang gantian. Kalau titik potong terhadap sumbu y itu x-nya 0. Ini artinya x-nya harus 0 ya. Karena x-nya 0, ya sudah kita masukkan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. X-nya masukkan 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 15. Fx-nya diganti apa? Tadi masih ingat fx itu samanya dengan y. Jadi ganti y. Nah, y sama dengan 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0 dikurang 15. Jadi y hasilnya adalah min 15. Maka titik potong terhadap sumbu y, bukan y, sama dengan 0, min 15. 0-nya ini kan x-nya, min 15 y-nya. Pertanyaan C. Tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Coba kita lihat dulu. A-nya berapa di sini? Nih ya, A-nya itu ini nih. Yang nempel di sini kan nggak ada. Ini nilainya 1. Berarti A-nya itu 1.
B-nya ini ya, jadi B-nya adalah min 2. Nah, C-nya ini, C sama dengan min 15. Masukkan ke soalnya, ke rumusnya ya. X sama dengan min B per 2A, berarti ini maaf minnya di tengah ya, kita ganti. Nah ini, nah karena minnya di tengah, simpan di tengah, B nya min 2. Nah ini double. Kenapa double? Min ini adalah dari rumusnya, min 2 ini adalah dari angkanya, jadi double. 2 kali A nya 1 sama dengan min kali min itu plus, jadi plus 2. 2 kali 1 itu 2. Nah jadi positif ya, 2 bagi 2 1. Udah, inilah persamaan sumbu simetrinya. Koordinat titik balik. Nah ini ya pertanyaan D. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang pertanyaan C. Jadi kalau C nya salah, kesininya salah ya, karena koordinat titik balik itu adalah X, Y, dimana X nya ini adalah kita sudah dapat, X nya 1. Sekarang kita mencari nilai Y nya. Nah nilai Y nya ini adalah disebut nilai maksimum atau minimumnya. Rumusnya adalah min D per 4A ya. D ini ada rumusnya lagi, min D itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah ininya lihat di sini aja ya, B nya itu adalah min 2, A nya itu adalah 1, C nya itu adalah min 15 per 4 kali A nya 1. Oke, tinggal dihitung. Min 2 dikuadratkan berarti min 2 dikali min 2, min kali min plus, jadi 4. Nah ini min 4 kali 1 kali min 15, tandanya dulu, min kali min plus. 4 kali 1 4, 4 kali 15 60 per 4 kali 1 4 sama dengan negatif 4 tambah 60 64 per 4. Ini hasilnya apa? Negatif 64 dibagi 4 berapa? 16 ya. Nah inilah sebagai nilai maksimum atau minimumnya. Ini juga bisa disebut nilai Y-nya. Jadi Y-nya min 16. Jadi kita dapat koordinat titik baliknya adalah min 1, negatif 16. Nah ini nanti yang akan digambar juga di grafik. Jadi tandain ya tadi angka-angka mana yang akan kita gambar di grafik. Nah ini menggambar grafiknya ya. Ini bisa di buku berpetak, juga bisa di buku biasa. Nah Umi contohkan ini untuk di buku biasa ya, tanpa berpetak. Nanti Umi contohkan di buku berpetak. Sebenarnya sama saja, bedanya kan ini nggak ada kotaknya ya. Kalau berpetak itu ada, itu nanti sesuaikan aja. Nah kelebihannya kalau di buku berpetak bisa rapi. Kalau di sini kita lihat ya rapi apa enggak ya. Tapi yang pasti titik-titik pentingnya itu sudah tepat ya, nggak masalah mau di buku biasa juga. Titik-titik penting apa? Itu tadi yang pertama titik potong terhadap sumbu X ya, yang pertama masih ingat kan tadi ya, yang awal A. Dia di mana? Dia di min 3,0. Berarti di mana min 3,0? Karena X-nya 0, berarti di sini sepanjang garis X. Di sini min 3. Ya, jadi ini min 3,0. Kemudian titik potongnya kan tadi ada 2. Yang satu adalah di 5,0. 5 berarti cari sumbu X yang positif, berarti sebelah kanan 5. Karena Y-nya 0 ya. Min 5,0. Oke, 2 titik itu. Nah, titik penting yang ketiga adalah sebenarnya cuma 3 titik yang pentingnya. Titik potong. Satu lagi terakhir itu koordinat titik baliknya. Koordinat titik baliknya adalah 1, min 16. Oh, ini dulu ya, sumbu simetri dulu biar mudah. Tadi sumbu simetrinya berapa? X sama dengan 1 ya. Nah, kita buat sumbu simetrinya.
Ini sumbu simetri. Ini nggak usah dititikin, tapi kita buat garis putus-putus. Ini sebagai apa? Sebagai sumbu simetrinya. Untuk apa sumbu simetri? Nah, simetri itu kan kalau kita lipat dia akan sama besar ya. Nah, masih ingat kan ya bangun datar? Kalau misalkan persegi, simetri lipatnya berapa? Nah, itu kalau dilipat sama besar. Nah, kita buat di sini. Di sini X sama dengan 1. Ini adalah sumbu simetrinya. Nah, jadi tengah-tengahnya gitu loh. Oke, sekarang titik penting yang ketiga adalah koordinat titik balik. Koordinat titik balik tadi kita dapat min 1, min 16. Nah, ini satunya sudah ada. Berarti kita lihat Y-nya min 16. Di mana min 16? Di sini. Nah, ini titiknya. Ini min 16 ya. Min 16. Udah jadi. 3 titik ini sebenarnya sudah bisa menggambar grafik ya. Cuman tadi kan ada titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita gunakan saja. Di mana? Di sini. Di 0, min 15. Sebenarnya tanpa ini juga bisa ya, tapi nggak apa-apa. Kita masukin aja. Nah, udah ini selesai. Kita tarik garisnya. Dari sini. Nah, ini nih yang bagian susah nih. Ini juga nggak tahu nih lurus apa enggak sih. Nah, gini ya. Ininya kurang. Ini udah satu jadi. Sekarang sebelahnya lagi ininya. Nih, simetrinya ke sini. Dah, beres. Inilah grafiknya ya. Jadi kalau lurus nih, kalau kalian menggambar di berpetak, ini sebagai sumbu simetri. Dia akan sama, daerah sini sama daerah sini sama. Dia akan simetri. Itu maksud simetri ya. Kalau di buku berpetak bisa lebih rapi. Oke, inilah fungsi fx nya ya.